Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas pelajaran yaitu studi Al-Quran tentang ilmu munasabah. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian ilmu munasabah. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang ilmu munasabah. Kemudian yang ketiga itu macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu dasar-dasar pemikiran adanya munasabah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu faedah ilmu munasabah. Kemudian yang keenam yaitu urgensi munasabah dengan penafsiran Al-Quran, dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ilmu munasabah. Di sini terdapat dua pengertian munasabah. Yang pertama yaitu pengertian menurut bahasa. Kemudian yaitu yang kedua pengertian menurut istilah. Munasabah jika diartikan menurut bahasa, artinya yaitu dekat atau serupa atau bisa juga mirip yang diambil dari bahasa Arab, yaitu nasabah, yunasibu, munasabatan. Munasabah ini secara bahasa juga bisa diartikan sebagai hubungan antara atau persesuaian. Al-Suyuti berpendapat al-munasabah berarti al-mushakalah, artinya keserupaan, dan al-muqarabah yang atau kedekatan. Misalnya fulan yunasibu fulan, berarti si A mempunyai hubungan dekat dengan si B dan menyerupainya. Sedangkan menurut istilah, munasabah adalah ilmu untuk mengetahui alasan penerbitan dari setiap bagian Al-Quran, termasuk mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir sebuah surat dengan ayat yang berada pada awal surat berikutnya, atau antara satu surat dengan surat sesudah atau sebelumnya. Kemudian yang kedua itu latar belakang munculnya ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran yang terdapat dalam mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Itulah sebab mengapa terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama salaf tentang susunan ayat di dalam Al-Quran. Salah satu penyebab perbedaan pendapat ini adalah adanya mushaf ulama-ulama salaf yang susunan suratnya berbeda. Atas perbedaan sistematika itulah wajar bila 6 masalah munasabah Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Menurut As-Sarahbani, seperti dikutip Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, ulama-ulama yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah munasabah adalah Syekh Abu Bakar An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya. Biasanya perhatian An-Naisaburi ini terhadap hal ini nampak dari ungkapan As-Suyuti yang mengungkapkan bahwa setiap kali An-Naisaburi duduk di atas kursi dan apabila dia dibacakan Al-Quran, beliau heran mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini dan apa rahasia diletakkan surat ini di samping surat ini. Beliau juga sampai mengkritik para ulama-ulama Baghdad lantaran mereka tidak mengetahuinya. Tindakan An-Naisaburi ini merupakan langkah baru dalam dunia tafsir kala itu. Beliau mempunyai kemampuan untuk membahas persesuaian antar ayat maupun antar surat, dari tepat atau tidaknya maupun pro dan kontraknya apa yang dicetuskan beliau. Yang jelas
Beliau dikenal sebagai bapa ilmu munasabah. Dalam perkembangannya, munasabah berubah menjadi bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ulama-ulama kemudian menyusun pembahasan munasabah secara khusus. Salah satu kitab yang khusus membahas munasabah ialah Al-Burhan fi Munasabat Tartib Al-Quran karya Ahmad Ibrahim Al-Andalusi. As-Suyuti membahas tema munasabah dalam kitabnya Al-Itqan dengan topik fi munasabati al-ayat. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para musafir mengenai munasabah. Ar-Razi menggunakan istilah ta'alluq sebagai sinonim munasabah ketika menafsirkan ayat 16 sampai 17 Al-Quran surah Hud. Beliau menulis atau menafsirkan, ketahuilah bahwa pertalian atau ta'alluq antara ayat ini dengan ayat sebelumnya jelas, yaitu apakah orang-orang kafir itu semuanya dengan orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dan orang-orang itu tidaklah memperoleh di akhirat kecuali neraka. Sementara itu, Syed Ar-Rasyid atau Syed Rashid Rida menggunakan istilah al-ittisal dan ta'lil dalam penafsiran Al-Quran surah An-Nisa ayat 30 sebagai berikut, yang ditafsirkannya yaitu hubungan persesuaian atau ittisal antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangatlah nyata. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Syahri Arif yang membahas macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua, yaitu persesuaian yang nyata dan persesuaian yang tidak jelas atau samar antara bagian Al-Quran yang satu dan yang lainnya. Persesuaian yang nyata yaitu persesuaian antara bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain, tampak jelas dan kuat, karena kaitan kalimat satu sama lain sangat erat, sehingga jika dipisahkan tidak akan menjadi kalimat yang sempurna. Hubungan tersebut terkadang berupa taukid atau penguat, penafsir, penyambung, bayan atau penjelas, istisna atau pengecualian, i'tirad atau menengahi, dan tatyil atau mengakhiri. Contohnya hubungan antara Quran surah Al-Isra ayat 1 dan 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan Isra atau perjalanan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di ayat kedua surah Al-Isra tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ayat tersebut menerangkan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Korelasi kedua ayat tersebut sangatlah jelas, yaitu kedua nabi dan rasul
Allah Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam diutus untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Kedua, persesuaian yang tidak jelas atau samar antara bagian Al-Quran yang satu dan yang lain, sehingga tidak tampak adanya relasi antara keduanya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189 dengan surah Al-Baqarah ayat 190. Surah Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqo wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat tersebut menjelaskan tentang bulan sabit atau tanggal masuknya waktu ibadah haji. Sedangkan ayat 190 surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat tersebut berisi tentang perintah untuk menyerang orang-orang yang menyerang umat Islam. Sepintas ayat tersebut tidaklah berelasi satu sama lain, padahal sebenarnya terdapat hubungan antara keduanya, yaitu larangan untuk melakukan perang di waktu ibadah haji. Akan tetapi jika umat Islam diserang terlebih dahulu, maka serangan musuh itu harus dibalas, walaupun pada musim haji sekalipun. Ditinjau dari segi materinya dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya terdapat 7 macam munasabah, yaitu munasabah antara surah dengan surah sebelumnya, yaitu satu surah berfungsi untuk menjelaskan surah sebelumnya. Contohnya di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 yang artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus yaitu jalan yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebagaimana disebutkan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Munasabah kedua antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Nama surah biasanya diambil dari suatu permasalahan pokok di dalam suatu surah. Misalnya Quran surah Al-Baqarah yang berisi tentang kisah sapi betina, sebagaimana diceritakan pada ayat ke-67 sampai 69. Cerita tersebut mengandung tujuan dari surah ini, yakni menyangkut tentang kekuasaan Tuhan dan keimanan pada kemudian hari. Munasabah ketiga, hubungan antara ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surah. Hubungan huruf ini dengan isi surahnya bisa dilacak dari jumlah huruf yang dijadikan sebagai permulaan surah. Misalnya jumlah huruf alif, lam, dan mim pada surah-surah yang dimulai dengan alif, lam, mim semuanya dapat dibagi 19. Yang keempat, munasabah yang keempat, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam suatu ayat. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sepintas tidak ada hubungannya antara dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dengan dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Namun jika kita renungkan, akan ditemukan kaitan logis antara bagian ayat tersebut. Apabila umat Islam tidak mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk perjuangan, maka perjuangan tersebut tidak akan berhasil. Apabila perjuangan tidak berhasil, maka kita akan tertinggal dalam segala hal, dan bukan tidak mungkin umat Islam akan kembali dijajah, walau tidak dari segi fisik, namun dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Itu berarti jika umat Islam enggan untuk menyumbangkan hartanya, dia telah membuat dirinya sendiri terjajah atau menghancurkan dirinya sendiri. Munasabah kelima, munasabah antara kelompok ayat 1 dengan kelompok ayat yang lain. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 1-20 tentang beberapa kategori manusia ditinjau dari keimanannya. Ayat 1-5 berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memadukan dalam diri mereka aspek iman, Islam, dan ihsan. Ayat berikutnya 6 dan 7 berbicara tentang orang-orang kafir, yaitu orang yang lahir batin mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya 8-20 berbicara tentang orang-orang munafik yang di luar mengaku beriman tetapi di dalam mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Munasabah yang ke-6 yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Misalnya kata muttaqin dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikutnya mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Munasabah berikutnya munasabah ke-7 antara penutup surah dengan awal surah berikutnya. Misalnya awal Quran surah Al-Hadid dengan akhir surah Al-Waqiah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Itu menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berfirman juga dalam surah Al-Waqiah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad para ulama, bukan berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Setiap orang bisa saja menghubungkan berbagai macam hal di dalam Al-Quran. Lanjut materi selanjutnya, itu dasar-dasar pemikiran adanya munasabah dalam Al-Quran. As-Sadbi menjelaskan bahwa satu surah walaupun dapat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surah, tetapi hendaknya memperhatikan juga pada akhir surah, atau sebaliknya, karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu. Ilmu munasabah dapat berperan mengganti ilmu asbab an-nuzul apabila kita tidak dapat mengetahui sebab turunnya suatu ayat, tetapi kita bisa mengetahui adanya relevansi ayat itu dengan ayat lainnya.
Sehingga di kalangan ulama-ulama timbul masalah mana yang didahulukan antara mengetahui sebab turunnya ayat dengan mengetahui hubungan antara ayat itu dengan ayat lain. Seorang ulama bernama Burhanuddin Al-Biqa menyusun kitab yang sangat berharga dalam ilmu ini yang diberi nama Nazm Ad-Duwar fi Tanasub Al-Ayat wa Aswar. Golongan dari antara para ulama-ulama Islam ada yang berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu satu dengan yang lain ada hubungannya, selalu ada relevansinya dengan ayat atau surah yang lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa hubungan itu tidak selalu ada, hanya memang sebagian besar ayat-ayat dan surah-surah ada hubungannya satu sama lain. Di samping itu, ada pula yang berpendapat bahwa mudah mencari hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lainnya, tetapi sukar sekali mencari hubungan antara suatu surah dengan surah yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Alvin Rio Kurniawan. Baik, saya akan menyambungkan materi dari Indra Ramadhani. Faedah ilmu munasabah. Secara umum, ada 4 hal yang menunjukkan pentingnya kajian tentang munasabah dalam Al-Quran. 1. Mengetahui kolerasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, walaupun diturunkan secara terpisah-pisah dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Hal ini akan memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Munasabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagai hal yang sangat luar biasa bagi yang memiliki dihauk Arabi. 3. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surah yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatan. Karena itu, Izud Abad Salam mengatakan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Beliau mensyaratkan harus jatuh pada hal-hal yang berkaitan betul baik di awal ataupun di akhirnya. 4. Dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau sesuatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain, terutama terhadap ayat-ayat yang tidak memiliki sebab an-nuzul, sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sangat mempermudah pengistinbatan hukum-hukum atau isi kandungannya. Memasuki F. Urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Ahli tafsir biasanya memulai penafsirnya dengan mengemukan terlebih dahulu asbabun nuzul ayat. Sesungguhnya sebagian dari mereka masih bingung mana yang lebih baik, memulai penafsiran dengan penguraian asbabun nuzul ataupun penjelasan tentang munasabah ayat-ayat. Kebingungan itu mengandung pernyataan yang tegas mengenai kaitan ayat-ayat Al-Quran dan hubungannya dalam rangkaian yang serasi. Pengetahuan mengenai korelasi atau munasabah antara ayat-ayat bukan atau kihi dalam kurung sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, melainkan hasil ijtihad mufassir, buah penghayatnya terhadap kemukjizatan Al-Quran, rahasia retorika dan keterangan mandiri apabila korelasi itu halus maknanya, keharmonisan konteksnya sesuai asas-asas kebahasaan dalam bahasa Arab. Korelasi itu dapat diterima. Ini bukan berarti bahwa para mufassir harus mencari kesesuaian bagi setiap ayat, karena Al-Quran turun secara bertahap, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seorang mufassir terkadang dapat membuktikan munasabah antara ayat-ayat dan terkadang tidak. Oleh sebab itu, ia tidak perlu memaksakan diri untuk menemukan kesesuaian itu. Jika demikian, maka kesesuaian itu hanyalah yang dibuat-buat dan hari ini tidak sesuai. Menyadari kenyataan wahyu dalam Al-Quran yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya, baik di antara ayat dengan ayat maupun antara surah dengan surah. Maka, keberadaan ilmu munasabah menjadi penting dalam memahami Al-Quran secara utuh. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan secara berikut.
1. Dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. 2. Dari sisi balaghah, kolerasi antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran, dan bila dipenggal maka keserasian, kehalusan, dan keindahan ayat akan hilang. 3. Ilmu ini memudahkan orang memahami makna ayat atau surah, sebab penafsiran Al-Quran dengan agamnya jelas membutuhkan pemahaman kolerasi dalam kurung munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Cukup ini yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Setelah ini saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan tentang ilmu munasabah. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi yang kami sampaikan tadi, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu hanya datang daripada kami semata. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.